Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak Bapak, siswa-siswi kelas 12? Baik ya, alhamdulillah. Jadi dalam kesempatan ini kalian kembali berjumpa kembali dengan Bapak Ahmad ya di pengolahan bisnis retail. Baik. Jadi Bapak harapkan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Karena kesehatan ini tak ternilai harganya ya. Apabila kalian sehat, maka kalian akan menikmati semua kegiatan pada hari ini. Baik, untuk kesempatan kali ini atau untuk pertemuan di minggu ini, kalian akan mempelajari ya perhitungan metode LIFO ya. Sebelumnya kalian mempelajari metode LIFO juga, namun untuk saat ini Bapak bahas kembali ya. Jadi untuk perhitungan metode LIFO ini level 2-nya ya. Sebelumnya di minggu pertemuan sebelumnya kalian mempelajari metode LIFO level 1. Untuk pertemuan minggu ini kalian akan mempelajari metode LIFO untuk level 2 ya. Baik, Bapak baca terlebih dahulu teorinya ya. Jadi untuk sistem persediaan perpetual atau perpetual inventory system, pada metode ini nilai persediaan dan harga pokok penjualan setiap barang yang masuk dan keluar dicatat sesuai dengan waktu terjadinya transaksi, sehingga jumlah fisik dan nilai persediaan dapat diketahui setiap saat ya. Jadi untuk sistem persediaan virtual ini dicatat nilai persediaan dan harga pokok penjualan ya. Jadi untuk pada saat nanti kalian insya Allah akan LSP ya. Jadi apabila LSP di bisnis detail, ini memang perhitungan tidak ada ya. Namun kalian harus mengetahuinya ya. Walaupun tidak ada di uji LSP, namun untuk perhitungan FIFO, LIFO, kemudian yang terakhir average atau rata-rata bergerak ini kalian wajib tahu ya. Jadi pada saat nanti LSP di bisnis retail kalian cukup mengetahui saja FIFO itu adalah kategori food ya. FIFO itu food, kemudian LIFO itu non-food. Itu saja cukup ya. Jadi pada saat LSP, jadi pada saat kalian ditanya FIFO itu apa kategorinya, FIFO itu food, kemudian untuk LIFO adalah non-food. Baik, kembali ke materi ya. Jadi metode masuk terakhir keluar pertama atau MTKP ya. Last in, first out atau LIFO. Jadi LIFO itu nilai persediaan akhir barang dagang yang dihitung dengan anggapan barang yang terakhir masuk yang lebih dulu dijual dan kekurangannya mengambil barang yang sudah masuk sebelumnya ya. Paham ya anak-anak? Jadi untuk LIFO ini adalah kebalikan dari FIFO ya. Jadi nilai persediaan akhir barang yang dagang yang dihitung dengan anggapan barang yang terakhir. Untuk FIFO di awal, untuk LIFO ini di akhir. Anggaplah ada kalian sebagai pedagang mempunyai stok barang di gudang, stok A dan stok B. Nah, untuk LIFO, kalian menghabiskan stok B-nya terlebih dahulu ya. Jadi untuk LIFO ini stok B, namun untuk FIFO pada saat kalian sudah mempelajari metode FIFO, first in, first out di pertemuan sebelumnya dan kalian sudah tonton, jadi untuk FIFO menghabiskan stok yang di awal ya, atau yang di awal masuk. Jadi anggaplah kalian mempunyai stok A dan stok B. Jadi untuk FIFO stok A-nya terlebih dahulu dihabiskan, namun untuk LIFO ini kebalikan dari FIFO ya anak-anak.
Jadi untuk LIFO stok B-nya dihabiskan ya. Kemudian di sini ada contoh soal ya. Jadi kalian bisa lihat. Jadi Bapak langsung bahas saja ya. Contoh soalnya ini pada Desember 2019 PT Sukses Makmur yang menggunakan sistem perpetual LIFO dalam pencatatan persediaan barang Indomie data yang berhubungan dengan persediaan barang dagang sebagai berikut. Jadi kalian apabila ada soal LIFO ya, jadi patokannya kalian menghabiskan stok B atau stok di bawahnya ya. A atau B berarti untuk LIFO menghabiskan stok B-nya ya. Jadi Bapak langsung bahas saja ya. Desember tanggal 4 persediaan masuk 400 unit dengan harga satuan 80 unit. 80.000 per unit ya, mohon maaf. Jadi apabila ada persediaan, kata kuncinya kalian untuk kartu persediaan kalian ingat ada kurang lebih ada 4 kolom ya, ada kolom tanggal, persediaan masuk, persediaan keluar, kemudian kolom terakhir nilai persediaan akhir ya. Jadi untuk Desember tanggal 4 ini ada persediaan persediaan 400 unit dengan harga 80.000 per unit. Berarti di kartu persediaannya kalian untuk persediaan masuk langsung kalian masukkan di nilai persediaan akhir ya. Tanggal 5 400 unit dengan harga 80.000. 400 tinggal dikali 80.000 32 juta ya. Kemudian di tanggal 9 ini ada pembelian 300 unit dengan harga 82.000 per unit. Jadi untuk pembelian ini kata kuncinya ya. Jadi untuk persediaan langsung masuk di kolom nilai persediaan akhir. Untuk pembelian kalian masuk terlebih dahulu di persediaan masuk terlebih dahulu ya. Untuk transaksi pembelian kita lihat tanggal 9-nya ya. Tanggal 9 kita masukkan di kartu persediaan 300 unit. Jadi untuk pembelian tanggal 9 300 dengan harga satuan 82.000 ya. Kalian kalikan saja 300 kali 82.000 menjadi 24.600.000. Nah, di kolom nilai persediaan akhir berarti untuk pembelian tanggal 9 jadi menambahkan nilai persediaan akhir ya. Apabila ada transaksi pembelian pada saat di kartu persediaan kalian masukkan dulu di persediaan masuk ya. Kemudian kalian masukkan juga di kolom nilai persediaan akhirnya. Samakan ya, 300 unitnya sama, harga satuan sama, kemudian jumlah totalnya sama ya. Paham ya sampai sini anak-anak? Kemudian di tanggal Desember tanggal 12 ini ada penjualan 450 unit dengan harga 90.000 per unit. Jadi Bapak ingatkan kembali, jadi untuk harga penjualan jangan dimasukkan ke kartu persediaan ya. Jadi untuk transaksi penjualan unitnya saja dimasukkan ya. Di tanggal 12 kalian bisa lihat tanggal 12. Jadi untuk transaksi penjualan kalian masukkan ke kolom persediaan keluar ya. Jadi untuk penjualan 450 unit kalian masukkan. Nah, di sini kenapa 300 tidak langsung 450 ya? Ya, jawabannya karena untuk metode LIFO adalah menghabiskan stok yang terakhir atau stok B-nya ya. Kalian lihat stok B-nya 300 tersedia. Stok B-nya 300 dari mana? Dari tanggal 9 ya. Nah, tanggal 5-nya ada 400 unit. Jadi, kalian jangan untuk metode LIFO jangan di atasnya ya. Jadi, melainkan di bawahnya ya. Dihabiskan dulu 300-nya. Kemudian sisanya 150 ya. Karena di tanggal 12 ini
terjadi transaksi penjualan 450 unit, kalian masukkan ke persediaan keluar. Jadi kalian membuat dua bagian atau dua kali pengurangan ya, karena stok B-nya 300 ya. Jadi untuk LIFO menghabiskan stok B-nya atau stok yang akhir masuk. Yang akhir masuk tanggal 9 ya. Paham ya anak-anak? Jadi 300 kemudian 150 ya. 150 ini mengambil stok tanggal 5 ya. Stok tanggal 5. Jadi harganya mengikuti yang di kolom nilai persediaan akhir ya. Jadi 300 mengikuti yang ini ya. Kalian samakan aja 82.000 kemudian 150 unit harganya 80.000 ya. Jadi untuk transaksi tanggal 12 ada penjualan, jadi kalian membuat dua ya. 300 kemudian 150. Kemudian 250 dari mana di nilai persediaan akhirnya? Ini 400 dikurangi 150 karena untuk transaksi penjualan tanggal 12 ini mengurangkan nilai persediaan akhir ya. Jadi kata kuncinya untuk transaksi penjualan mengurangkan nilai persediaan akhir. Jadi kalian masukkan terlebih dahulu untuk transaksi penjualan di kolom persediaan keluar ya. Paham sampai sini anak-anak? Kemudian di tanggal 15 ini ada transaksi pembelian 400 unit dengan harga 83.000 per unit. Untuk tanggal 15 ada pembelian berarti masuk ke persediaan masuk ya. Jadi untuk transaksi pembelian kalian masukkan saja. Jadi untuk transaksi pembelian unit dan harga kalian harus masukkan ke kartu persediaan. Namun untuk transaksi penjualan unitnya saja kalian masukkan ya. Nah, apabila unitnya sama dengan nilai persediaan, kalian tidak perlu membuat dua kali. Tapi apabila stok tersedianya kurang dari unit penjualan, kalian harus dua kali ya. Dua kali mengurangkan karena tergantung dari stok nilai persediaan akhirnya ya. Baik, lanjut ya. Paham ya anak-anak? Jadi untuk tanggal 15 ini ada 400 unit. Kemudian harga satuannya 83.000. Kalian kalikan saja ya. 400 dikali 83.000 menghasilkan 33.200.000. Nah, di kolom nilai persediaan berarti ini menambahkan nilai persediaan karena untuk transaksi pembelian menambahkan kolom nilai persediaan akhir. Di sini ada 250 dari mana? Dari transaksi tanggal 12 ya. Tersisa 250 harganya sama 80.000 ya. Kalian samakan saja yang dari tanggal 12-nya, kemudian yang 400 ini dari tanggal 15 ya, karena tanggal 15 ada transaksi pembelian. Jadi menambahkan nilai persediaan akhir ya. Kalian samakan saja 483.000 ya. Kemudian totalnya kalian samakan saja dengan persediaan masuknya ya. Ya, paham ya anak-anak? Kemudian lanjut di tanggal 19 terjadi penjualan 350 unit ya dengan harga 91.000 per unit ya. Bapak peringatkan kembali atau Bapak ingatkan kembali, jadi untuk transaksi penjualan harganya jangan dimasukkan, tapi unitnya saja yang dimasukkan ya. Harga mengikuti apa yang harus dikurangi dari kolom nilai persediaan akhirnya ya. Paham ya anak-anak? Jadi untuk tanggal 9 terjadi penjualan 350 unit. Apakah bisa langsung dituliskan 350? Bisa ya, karena stok terakhirnya 400 ya. 400 stok dari mana? Dari pembelian tanggal 15 ya. Jadi untuk metode LIFO ini level 2 ini
Jadi kalian mengurangkan yang stok terakhir atau anggaplah ini